Halo sahabat Fometik, masih di suasana gua ngambil lisensi di PSSI. Nah, gue coba sempetin waktu buat bikin konten ya, karena lumayan padat ternyata jadwalnya. Jadi kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Borneo FC melawan Persebaya Surabaya. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya, Borneo FC berhasil unggul dari Persik Kediri dengan skor 2-1. Nah, kita coba lihat statistiknya dulu ya. Ini mainnya juga di kandang Persik Kediri loh. Secara penguasaan bola mereka nggak beda jauh, yaitu sebanyak 51% Borneo FC unggul. Kesempatan menciptakan golnya juga sama-sama di 4 kali kesempatan menciptakan gol dan 4 kali juga tembakannya ke arah gawang. Dalam hal serangan, Persik Kediri ternyata lebih unggul, yaitu sebanyak 85 kali dibandingkan dengan Borneo FC. Sedangkan secara serangan berbahaya juga ternyata Persik Kediri yang lebih unggul dibandingkan dengan Borneo FC. Nah, kalau kita melihat pertandingan Persebaya sebelumnya, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh Madura United dengan skor 2-2. Nah, di pertandingan ini gue sempat nonton sedikit ya, walaupun memang terjadi kontroversi ya. Kalau menurut gue, Persebaya Surabaya sempat menciptakan gol, tapi entah kenapa akhirnya dianulir oleh wasit, gue juga nggak ngerti. Dan itu adalah bagian dari dinamika yang ada di Liga 1 ya, gue nggak ngerti. Nah, kondisinya mereka bermain imbang dengan Madura United dengan skor 2-2. Kita coba lihat statistik. Secara statistik penguasaan bola ternyata memang Madura United lebih unggul sebanyak 55%. Dalam hal kesempatan menciptakan gol, Madura United juga lebih unggul, yaitu sebanyak 9 kali dan 5 kalinya ke arah gawang. Jadi Persebaya secara permainan mungkin bisa dibilang kalah memang secara Madura United ya. Nah, memang kesempatannya lebih banyak Madura United, tapi memang sebenarnya Persebaya sedikit lebih efektif dalam hal serangan kalau menurut gua ya. Nah, dilihat dari statistik serangannya pun memang ternyata serangannya Persebaya lebih unggul dibandingkan dengan Madura United, yaitu sebanyak 52 kali, dan serangan berbahayanya juga Persebaya lebih unggul, yaitu sebanyak 45 kali. Jadi memang pertandingan yang gue tonton pun memang gue ngeliatnya sebenarnya serangannya Persebaya cukup efektif ya. Jadi dia tidak lagi bermain penguasaan bola kalau menurut gue, dan lebih efektif untuk melakukan serangan-serangan ya. Mungkin Coach Aji Santoso sedikit berubah secara strategi, gue juga nggak tahu, karena sebelumnya mereka lebih banyak penguasaan bola. Tapi nanti kita lihat pertandingannya. Nah, balik lagi ke pertandingannya antara Borneo FC melawan Persebaya Surabaya. Kalau kita melihat secara histori, Borneo FC ternyata lebih unggul dibandingkan dengan Persebaya Surabaya, karena mereka berhasil menang 3 kali, draw 2 kali, dan Persebaya Surabaya hanya berhasil menang 1 kali. Nah, pertemuan terakhir Borneo FC yang berhasil menang ya 2-1. Nah, kalau kita melihat kondisinya sampai dengan saat ini, Borneo FC saat ini berada di peringkat 4 klasemen sementara. Mereka berhasil menang 3 kali dan kalah 1 kali. Sedangkan Persebaya Surabaya saat ini berada di peringkat 12 klasemen sementara, dari 1 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mereka 2 kali kalah. Kalau melihat gol per match ataupun produktivitas, Borneo FC lebih unggul dibandingkan dengan Persebaya Surabaya. Itu mereka berhasil mencetak 2,5 gol per pertandingan, sedangkan Persebaya Surabaya di angka 1 gol per pertandingan. Tapi dalam hal kebobolan, Persebaya Surabaya lebih unggul dibandingkan dengan Borneo FC. Persebaya Surabaya angka kebobolannya di angka 1 gol per pertandingan, sedangkan Borneo FC di angka 1,25 gol per pertandingan. Nah, kalau melihat situasi ini, akan terjadi pertandingan yang sangat menarik kalau menurut gua. Tapi memang pertandingan ini dilaksanakan di kandangnya Borneo FC. Kalau melihat secara statistik, memang sepertinya Borneo FC sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Persebaya Surabaya ya, karena mereka dalam hal produktivitas maupun dalam hal kebobolan lebih bagus angkanya dibandingkan dengan Persebaya Surabaya. Tapi gue yakin sepertinya Coach Aji Santoso mempunyai kontrastrategi yang tepat untuk menahan serangan-serangan dari Borneo FC. Nah, ini yang harus dilakukan mungkin oleh Coach Aji Santoso. Bagaimana caranya mereka bisa menahan serangan-serangannya Borneo FC dan akhirnya memanfaatkan itu menjadi sebuah keunggulan. Dan kalau gua ngelihatnya memang sepertinya Persebaya Surabaya saat ini masih mencari skema permainan terbaiknya mereka, karena mereka sebelumnya bermain possession, kemarin sepertinya mereka juga bermain lebih fokus ke menyerang. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang menurut gua akan mempengaruhi pertandingan ini. Dan kalau menurut gua seperti pertandingan ini akan berakhir imbang sih kalau menurut gua, karena sepertinya trennya dari Persebaya Surabaya udah makin oke. Di luar kemarin ada pertandingan mereka akhirnya mau nggak mau sedikit harus
apa ya, legowo ya, karena sedikit dia istilahnya apa ya, bukan dicurangin ya, itu bagi dinamika dari Liga 1 lah kalau menurut gua. Oke, no comment lah gua soal itu. Oke, kalau menurut gua pertandingan ini kemungkinan akan berakhir imbang. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.